Kita akan jalan-jalan ke Sulawesi Selatan. Di sana sudah ada rekan kita, Inceng. Selamat pagi, Inceng. Selamat pagi, Kak Semi dan juga Laras. Baik, Inceng, boleh dijelaskan bagaimana kesejahteraan pelaut sejak pembentukan kualitas taruna di Sulawesi Selatan sendiri? Silakan, Inceng. Baik, terima kasih Semi dan juga Laras serta pemirsa TVRI. Dan tentu saja kita pada hari ini merupakan hari peringatan pelaut sedunia yang tepat pada tanggal 25 Juni 2025. Tentu saja ada beberapa aspek krusial dan harus digarisbawahi terkait dengan kesejahteraan dari pelaut. Mengingat juga Indonesia merupakan negara maritim dengan jumlah pelaut yang cukup signifikan yang menjadikan Indonesia harus memastikan kesejahteraan para pelaut yang juga selain itu bekerja di kapal yang berbendera Indonesia, juga memastikan kesejahteraan para pelaut yang bekerja di laut di kapal asing. Dan juga para calon pelaut yaitu taruna juga ini menjadi investasi bagi rantai pasok maritim. Pengalaman mereka selama mengenyam masa pembelajaran akan membentuk kualitas pelaut masa depan yang akan pada gilirannya akan menjadi tulang punggung industri maritim. Pembentukan pelaut yang kompeten dengan pengalaman praktik laut yang well trained dan juga didukung dengan lingkungan yang baik akan membentuk kualitas dari pelaut itu sendiri. Dan berikut pemaparan dari salah satu taruna yang juga merupakan Presiden BEM dari PIP Makassar berikut ini. Menurut saya ada beberapa faktor ya Mbak ya, yang mempengaruhi faktor kesejahteraan yang mempengaruhi kami sebagai pelaut untuk memotivasi kami untuk menjadi seorang pelaut. Yang pertama tentu saya dari selerinya kami sebagai seorang pelaut, khususnya kami yang berlayar di luar negeri. Itu merupakan motivasi utama lah bagi kami. Terus yang kedua kami dapat jalan-jalan ke luar negeri, segala macam kami bisa mengunjungi beberapa tempat yang tidak semua orang bisa mengunjunginya Mbak. Menurut saya dari faktor-faktor tersebut itu sudah cukup untuk memotivasi kami sebagai seorang pelaut. Kalau untuk dari tantangan itu mulai dari faktor cuaca saat kami berlayar di laut, mulai dari tantangan susahnya kami bekerja di atas kapal khususnya kami sebagai seorang kadet. Banyak sekali yang harus kami pelajari selama menjadi seorang taruna maupun kadet di atas kapal. Harapan saya untuk kesejahteraan pelaut khususnya di Indonesia mungkin bisa lebih diperhatikan sehingga kenyamanan kami bekerja saat di kapal itu bisa lebih terjaga dan kinerja kami sebagai pelaut bisa meningkat dengan baik. Ya, dan pemirsa, selain mempersiapkan calon-calon pelaut tentu saja memiliki strategi sendiri dari para tenaga pendidik. Dan juga program pendidikan yang diterapkan diharapkan dapat menjadikan para pelaut memiliki kompetensi yang tinggi. Tetapi bukan itu saja, tetapi para pelaut juga diharapkan dapat memiliki kesadaran atas hak-hak mereka dan juga kesejahteraan pelaut. Dan berikut dikutip dari wawancara bersama dengan alumni sekaligus juga pembantu Direktur Bidang Pendidikan di PIP Makassar. Dinamika yang ada di sini sekarang karena kita mengacu kepada IMO sehingga seluruh pendidikannya itu mengacu kepada International Maritime Organization. Jadi itu tergantung dari perubahan-perubahan yang telah dibuat oleh IMO dan kita yang menerapkannya di Indonesia. Seperti sekarang ini ada lagi tambahan untuk kurikulumnya itu adalah kesehatan mental bagi para pelaut sehingga kedepannya seluruh pelaut nanti yang akan bekerja di atas kapal baik dalam maupun luar negeri itu kesehatan mentalnya sudah menjadi suatu prioritas yang utama. Ya, peran alumni sangat besar bagi kami karena itu bisa merubah dan memajukan kampus PIP Makassar. Sudah banyak alumni-alumni yang dihasilkan di sini sehingga itulah yang memberi kontribusi kepada kami baik segi finansial maupun motivasi-motivasi terhadap para taruna-taruna kami. Ya, kalau saya sih memang harus tetap mengembangkan sekolah-sekolah pelayaran karena memang dunia kerja di bidang pelayaran itu masih sangat terbuka luas dan bisa menjanjikan banyak.
Selain itu, Semi, Laras, dan juga pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan juga terus berupaya untuk meningkatkan standar kerja dan hidup pelaut yang layak dengan meningkatkan pengawasan terhadap agen penyalur dan perusahaan pelayaran, serta memberikan edukasi dan pelatihan terkait dengan hak-hak mereka. Hal ini tentu penting demi menunjang kesejahteraan para pelaut yang memiliki peran sentral dalam kelancaran dan juga ketahanan rantai pasok maritim. Kebijakan maupun program-program strategis perlu dilakukan seperti yang diungkapkan berikut ini. Posisi pelaut kita, khususnya yang berasal dari Sulawesi Selatan itu memang menempati posisi yang sangat strategis. Kenapa? Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu produsen pelaut di Indonesia bahkan dunia. Pengaturan kapal khususnya yang melewati Selat Makassar itu diharapkan sebetulnya jalur perdagangan Australia ke Indonesia sampai ke utara, ke Jepang, Cina, diharapkan bisa melalui Selat Makassar. Perkembangannya sih meningkat walaupun meski tidak terlalu signifikan. Tapi kalau kita lihat sekarang kondisi perdagangan dunia memang cenderung mengalami penurunan ya, karena adanya kondisi-kondisi yang ya kita tahulah bersama saat ini kondisinya ada perang dan sebagainya, sehingga ini juga berpengaruh terhadap perdagangan kita. Ini kita berharap bahwa para pelaut kita itu bekerja, ada perlindungan pendapatan atau gaji pokok. Belum itu tidak diatur, tidak termasuk dengan adanya tunjangan, kemudian leave pay itu adalah tunjangan hari libur. Jadi kalau di kapal kan tidak mengenal hari libur, nah, itu dibayarkan sebagai uang lembur. Ya, dan pemirsa, dalam mempersiapkan pelaut yang kompeten tentu saja harus dibentuk sejak awal menjadi taruna. Mencetak pelaut-pelaut profesional yang siap mengisi kebutuhan industri pelayaran, baik nasional maupun internasional. Harus dibekali dengan berbagai keterampilan teknis dan juga kognitif, seperti yang dijelaskan oleh Direktur PIP Makassar, Kapten Rudi Susanto MPD berikut ini. Kompetensi teknis yang harus dipersiapkan oleh anak-anak kita itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, prodinya masing-masing, nautika, teknika maupun KALK. Untuk yang nautika tentunya dia harus menguasai yang pertama fungsi navigasi, yang kedua cargo handling, kemudian yang ketiga controlling the ship dan ship operation, yang keempat tentunya communication. Tentunya untuk aspek kesejahteraan, tantangan terbesarnya bagaimana kita menaikkan value daripada lulusan kita sehingga mereka bisa berkompetisi di dunia kerja. Tentunya kami terus bekerjasama dengan beberapa perusahaan asing yang telah menjalin kerjasama dengan PIP Makassar, yaitu perusahaan-perusahaan luar negeri, dan saya rasa banyak sekali yang sudah bekerja di Makassar. Ya, dinamika kesejahteraan pelaut memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlanjutan dan efisiensi rantai pasok maritim. Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesejahteraan pelaut, salah satunya dengan membekali pendidikan kepada para calon pelaut dan sekaligus memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka serta mencakup pelatihan untuk beradaptasi di dunia pelayaran. Dengan menjaga kesejahteraan pelaut, kita turut menjaga rantai pasok global yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat luas. Demikian laporan kami dari Sulawesi Selatan, kembali ke Laras dan juga Semi. Peringatan Hari Pelaut Sedunia tanggal 25 Juni 2025 ada beberapa aspek yang krusial dan digarisbawahi dari kesejahteraan pelaut. Salah satunya dari aspek pendidikan dan pelatihan yang didapatkan sejak menjadi taruna. Hari Pelaut Sedunia yang diperingati setiap tahun menjadi kesempatan penting untuk mengakui kontribusi tak ternilai yang diberikan para pelaut di seluruh dunia terhadap perdagangan maritim dan ekonomi global. Hal ini khusus menyoroti pentingnya kesejahteraan pelaut yang mencakup berbagai aspek, seperti kesehatan fisik dan mental serta keselamatan di laut.
yang berdampak langsung terhadap kelancaran rantai pasok global. Mempersiapkan calon pelaut memiliki strategi tersendiri dari tenaga pendidik. Program pendidikan yang diterapkan diharapkan dapat memastikan para lulusan tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang tinggi, tetapi juga kesadaran akan hak dan kesejahteraan pelaut. Selain itu, pelaut harus dibentuk sejak awal menjadi taruna dengan dibekali keterampilan teknis dan kognitif agar dapat mencetak pelaut profesional yang siap mengisi industri pelayaran baik nasional maupun internasional. Dalam peringatan Hari Pelaut Sedunia dihadiri Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Insinyur Samsudin MT MRE yang memberikan langsung kuliah umum kepada para taruna yang bertujuan untuk menjelaskan terkait pengembangan dan persiapan program diklat di bidang pelayaran yang dibutuhkan masyarakat di wilayah Indonesia Timur khususnya Pelaut Sulsel. Jadi tentunya kompetensi teknis yang harus dipersiapkan oleh anak-anak kita itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, prodinya masing-masing, nautika, teknika maupun KALK. Untuk yang nautika tentunya dia harus menguasai yang pertama fungsi navigasi, yang kedua cargo handling, kemudian yang ketiga controlling the ship dan ship operation, yang keempat tentunya communication. Nah, tentunya mereka harus memahami sesuai dengan tahapannya, mulai knowledge, understanding, proficiency, dan skill. Demikian juga dengan prodi-prodi yang lain sesuai bidangnya. Kalau yang teknika tentunya di engine, kalau yang KALK tentunya di bidang kepelabuhanan. Ada beberapa skill yang perlu terus dikembangkan oleh para calon pelaut masa depan yang ingin berkarir agar terus mengasah keterampilan, utamanya penguasaan bahasa asing yang sangat dibutuhkan oleh para calon pelaut masa depan yang menjadi investasi bagi rantai pasok maritim. Harapan pelaut-pelaut terutama di Sulawesi Selatan untuk menambah kompetensi dari skill untuk yang dibutuhkan terutama dunia kerja internasional, ya yang pertama terkait dengan bahasa, karena ini memang kendala dari pelaut-pelaut Indonesia itu terkait dengan bahasa dibandingkan dengan pelaut-pelaut di luar negeri. Jadi ini akan menjadi di samping diklat-diklat yang penambahan mungkin dititik beratkan kepada bahasa, seperti itu. Berbagai upaya yang dilakukan dan terus didorong untuk menjaga kesejahteraan pelaut, salah satunya dengan membekali pendidikan kepada calon pelaut dengan menjaga kesejahteraan pelaut. Maka turut mendukung kelancaran rantai pasok global yang memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat luas.